Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati ibu-ibu semuanya, pembina majelis, guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, dari jawaban salamnya udah makan siang Bu ya? Belum? Semangat gitu, Masya Allah. Pertama-tama Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu semuanya, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa belajar bersama di kajian yang mulia kali ini, berkumpul untuk menuntut ilmu, bersyukur bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berhanturkan salam kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu. Kita luangkan waktu kita untuk bersalawat ibu-ibu semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu semuanya, marilah kita mulai majelis ilmu kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ibu-ibu, maaf lupa perkenalkan. Tadi terlalu semangat ibu-ibu. Tadi agak lama di proyektor soalnya. Perkenalkan, nama kami Alvaro Melinio Pratama, panggil aja Mas Faro atau Mas Alvaro boleh ibu. Kalau di Mesir saya dipanggil sama guru-guru saya Faru. Soalnya artinya sama ibu-ibu, tapi Alvaro bahasa Spanyol. Kalau artinya Faruk dalam bahasa Arab. Jadi panggil aja boleh, terserah ibu-ibu mau panggil apa. Mas Faro boleh, Alvaro boleh. Perkenalkan ibu-ibu, dulu saya alhamdulillah sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar tahun berapa ya? Tahun 2011 di SDI Al-Izzah di depan. Sebelum saya melanjutkan pendidikan SMP SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Alhamdulillah dari sana saya melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo dari tahun 2020 sampai tahun 2024 kemarin. Sekarang mohon doanya ibu-ibu masih mengenyam pendidikan S2 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. S1-nya Syariah Islamiyah. Saya juga sekarang berprofesi sebagai tour leader umroh. Jadi suka temani jamaah bolak-balik dari Bekasi ataupun dari Jakarta ke Mekah. Tadi kalau sekarang panas banget Bu, 44 derajat. Jadi mungkin stop sebentar. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal ibu. Ada pertanyaan? Mungkin cukup perkenalannya ibu. Bisa jadi mantu nggak? Waduh. Oh iya. Saya masih single ibu-ibu. Alhamdulillah masih belum berkeluarga. Mohon doanya segera bertemu jodohnya. Belum bertemu Bu kebetulan. Terima kasih ibu-ibu semuanya, salam kenal, sebuah kehormatan bisa belajar bersama. Mungkin di sini kita mengingat kembali, merefresh memori kita. Bismillah, kita akan mengetahui ataupun mulai mengingat tentang 4 perempuan calon penghuni surga. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini jamaah Majelis Ta'lim Khairun Nisa termasuk penghuni surga. Amin. Dan mudah-mudahan nanti yang kita pelajari ilmunya bisa dipraktekkan sehari-hari.
Insya Allah ibu. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan sebuah hadis riwayat Muslim ibu. Mungkin ibu sering dengar juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu mohon izin setelahnya ini, habis ini kita akan sering membaca hadis. Jadi kalau kami bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu boleh menjawab sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Gak kelihatan ya, Bu? Aduh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Iya Bu, karena siang ini. Emang nggak apa-apa, saya bacain Bu ya. Ini. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Tadi ibu-ibu semua udah ngaji Bu ya, Masya Allah. Saya yang terlambat ini, mohon maaf. Tadi agak nyasar di depan. Membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Kita ini saling belajar ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu yang mengingatkan ibu-ibu lainnya. Melainkan illa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi Bu, ketika kita belajar seperti ini, kita niatnya karena Allah, membaca Al-Quran, saling belajar. Kata Nabi Muhammad SAW, apa ibu-ibu di depan? Mereka akan diselimuti rahmat. Maka di majelis ini insya Allah akan dikelilingi malaikat, kata Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, nanti ke depannya kita akan banyak berdoa Bu. Kita bantu aminkan Bu. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Di majelis kita sekarang nih Bu, ada malaikat yang mengelilingi kita. Kata Nabi SAW. Maka Allah menyebut nama kita, nama mereka yang makhluk Allah yang mempelajari Islam, khususnya membaca Al-Quran dan hadisnya Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ada di hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi kita ibu-ibu tentang 4 perempuan yang masuk Islam, yang dijamin surganya, mohon maaf. Maka kita harus tahu dulu bagaimana kemuliaan perempuan di dalam Islam. Masya Allah. Pertama, nanti kita akan melihat sebagai sejarah bagaimana kelamnya perempuan sebelum Islam datang. Jadi Islam itu datang di tahun sekitar 600-an Masehi, ibu-ibu. Berarti berapa tahun lalu ya? 2000 dikurang 600, 1400 tahun lalu, Bu. Bagaimana Islam datang mengangkat derajat perempuan di dunia ini. Kemudian nomor 3, bagaimana ulama dan pahlawan Indonesia, perempuan itu sebagai peran yang menyambung kemuliaan tersebut. Masya Allah. Pertama ibu-ibu boleh lihat di depan, agak kurang kelihatan biar saya bacain. Udah gak bisa Bu, udah dari sananya. Ini perempuan dalam peradaban dunia Bu. Pertama kita akan tahu peradaban tertua namanya peradaban Persia. Jadi Rasulullah SAW tuh pernah bersabda Bu, Latuftahannal Konstantinia. Suatu hari di masa depan akan dibuka ataupun difutuhkan Konstantinopel. Jadi itu Konstantinopel pada zaman itu peradaban paling hebat. Kalau zaman sekarang namanya Turki Bu, bahasa kitanya, Konstantinopel.
Persia adalah peradaban yang lebih tua dari Konstantinopel. Bagaimana peradaban Persia memperlakukan seorang perempuan, Bu? Dalam bukunya, Bu, ini bukunya nggak kelihatan ya, kecil. Nama bukunya Az-Zahab. Dituliskan di zaman Persia, perempuan dulu nggak dapat warisan. Nomor 2, mohon maaf sekali, dianggap hanya sebagai penghasil keturunan di zaman dulu. Sebelum adanya Islam nih, Bu. Di zaman Persia Sasaniyah. Nomor 3, nggak boleh jadi saksi dalam pengadilan. Bahkan di zaman dulu, pernikahan perempuan itu bisa sesama, mohon maaf, saudara, adik kakak. Namanya, bahasa kampungnya incest. Kalau bahasa kitanya ini, Bu, nikah sedarah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian, Bu, ada namanya peradaban Romawi dan Bizantium. Masya Allah. Pada zaman itu, perempuan bagaimana diperlakukannya, Bu? Perempuan dalam bukunya The Story of Civilization, itu bukunya di bawah, tulisannya kecil. Perempuan dianggap harus patuh semua perintah suami walaupun yang buruk, Bu. Jadi suami itu nyuruh-nyuruhnya bebas. Kemudian adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang nomor terakhir, warisannya juga nggak adil di zaman Persia. Peradaban Persia, peradaban Romawi itu, Bu, peradaban besar. Tapi tidak, nauzubillah, tidak menghargai perempuan. Kita lanjut, Bu, langsung, mungkin karena ini belum masuk materi ya, kita akan cepat. Ini namanya peradaban India kuno dan peradaban Cina kuno. Ini peradaban yang lebih halus kalau kita bisa bilang. Pada zaman India kuno, mohon maaf, wanita ini dibakar bersama suaminya, Bu. Jadi nauzubillah, suaminya udah waktunya meninggal, ibunya belum meninggal, nauzubillah, ikut dibakar sama suaminya walaupun belum meninggal. Jadi sedih juga saya waktu baca bukunya ini. Namanya A Study of History, rujukannya. Terus nggak boleh nolak, namanya perkawinan paksa. Kalau zaman dulu aja masih ada ya. Ini zaman India kuno adanya perkawinan paksa. Di zaman Cina kuno, di sebelahnya, sebelah kanan nih, Bu, bahkan nauzubillah, perempuan kakinya dilumpuhkan di zaman Cina. Waduh. Dan tidak boleh memiliki harta sendiri. Itulah, Bu, peradaban-peradaban di zaman dahulu. Apa hikmahnya, Bu, yang bisa kita petik nih? Saya tulis tapi nggak kelihatan nih. Perempuan secara sistem, bahkan dalam budaya yang tadi, budaya Cina sama budaya India yang halus, sekalipun gagal untuk menghargai perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ini, Bu, mohon maaf, ada juga tambahan perempuan di zaman Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ini Arab sebelum datangnya Islam. Jahil artinya kebodohan. Islam datangnya sekitar 600 Masehi. Di zaman Arab Jahiliyah, Bu, dalam surat At-Takwir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ditanya karena dosa apa bayi perempuan itu dibunuh. Dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9. Jadi, Bu, mohon maaf, bayi perempuan di zaman itu merupakan aib. Dikubur hidup-hidup, nauzubillah. Bahkan sebelum adanya Islam, Bu, agak sensitif pembahasannya, poligami itu tanpa batas, Bu. Jadi sejarahnya itu Islam yang membatasi, maksimal 4, nggak boleh lebih lagi. Karena emang zaman Arab waktu itu istrinya banyak banget. Dan terakhir, pendapatnya memang tidak dihargai di zaman Arab Jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Kalau kami kutip, Bu, dari kata guru kami, ini paling bawah,
Arab jahiliyah memandang perempuan sebagai beban. Tapi Islam memandang perempuan sebagai sumbernya rahmat. Kok bisa? Insya Allah kita akan belajar ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ibu-ibu semuanya, wahyulah yang mengangkat derajat perempuan, ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peradaban gagal menciptakan keadilan untuk perempuan. Peradaban-peradaban sebelum Islam. Keadilan baru lahir ketika wahyu turun. Bahkan budaya-budaya zaman dahulu tidak menghargai perempuan. Tapi dalam Islam, di surat At-Taubah ayat 71 yang sebelah kiri ya Bu. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'd. Jadi laki-laki dan perempuan itu merupakan apa Bu? Menjadi aulia, saling menolong. Tolong menolong satu sama lain. Surat At-Taubah ayat 71 yang sebelah kiri. Yang sebelah kanannya Bu, An-Nisa ayat 32, Islam mengakui hak perempuan ditulis. Atas hasil pekerjaan perempuan dikasih hasilnya perempuan. Jadi perempuan dalam Islam memilikinya porsi masing-masing Bu. Bahkan tambahannya Bu, dalam hadis, ini hadis pertama kita akan membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man ala salasa banatin, barang siapa yang mendidik 3 anak perempuan, maka dia akan dihijab dari neraka. Masya Allah. Ibu-ibu di sini ada yang punya anak perempuan? Siapa yang anaknya ada 3 Bu? Mohon izin. Ada ya Bu? Masya Allah. Anak perempuannya ada 3 Bu. Ada 4 ya Bu, bahkan Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak perempuan ibu-ibu semua menjadi anak-anak yang solehah. Cucu-cucunya juga Bu, mudah-mudahan cucu-cucu yang soleh-solehah. Dalam hadis ini Bu, kalau kita punya anak perempuan 3, kita didik benar-benar, kita nikahin dengan orang yang benar baik, insya Allah dihijabkan dari neraka. Masya Allah. Kenapa bisa? Rasulullah SAW bisa tuh. Kok kata Rasulullah kalau kita mendidik 3 anak perempuan, kita dihijabkan dari neraka? Karena memang susah mendidik anak perempuan. Apabila kita mendidik anak perempuan, dia akan mendidik anak-anaknya lagi dan menjadi berkah ataupun menjadi amal jariah untuk orang tua, bahkan kakek neneknya. Masya Allah. Di hadis kedua ibu-ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Bahkan kita disuruh dalam Islam menghormati, kata Rasulullah SAW, hormati ibumu, baru bapakmu. Masya Allah. Saking Islam memperhatikan perempuan. Di hadis yang ketiga, dakwah dimulai dari seorang perempuan. Ketika Rasulullah SAW Bu, Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau turun dari gua, ada ingat gua apa? Benar Bu, gua Hira. Mudah-mudahan waktu umroh haji nanti ibu-ibu yang belum kesana bisa kesana. Dan mudah-mudahan nanti sempat tuh bisa datang ke tempatnya gua Hira. Itu Jabal Sur atau Jabal Nur kira-kira? Jabal Sur Bu, terima kasih. Sekarang Bu, di Jabal Sur di Mekah, maaf melenceng dikit ya. Itu udah ada tempat museumnya Bu, baru jadi. Kalau ibu-ibu yang baru umroh mungkin setahun 2 tahun terakhir, itu udah ada tempat museumnya. Kita di bawah tuh ada sejarahnya tuh. Salah satu sejarahnya yang paling memorable ataupun yang paling kita ingat Bu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Hira, beliau bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah siapa Bu? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disitulah
Sayyidah Khadijah orang yang pertama kali percaya sama Islam, Masya Allah. Jadi dakwah dimulai dari perempuan, Bu. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, seorang perempuan, istri Nabi SAW. Jadi intinya, Bu, balik lagi, perempuan bukanlah beban. Saya tulis paling bawah itu kecil banget, gak kelihatan. Saking kecilnya. Perempuan adalah pintu pahala yang terbesar. Ini, Bu, ada tokoh-tokoh Indonesia perempuan yang hebat. Mudah-mudahan kita semua bisa hebat dalam keluarga masing-masing. Ini pertama ada Raden Kartini, ada Cut Nyadin, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan. Masih banyak yang lainnya, Bu. Saya nggak bisa tulis satu persatu. Kapan-kapan insya Allah ada waktu kita bisa cari tahu itu di YouTube, Bu, ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kisah dari seorang perempuan dalam Islam. Yang pertama adalah kisah dari ibunda dari Imam Malik bin Anas. Ada yang kenal Imam Malik bin Anas, Bu? Belum ada ya, Bu, yang kenal. Saat di Dayat kemarin katanya ketemu jamaah ada yang kenal Sayyidina Abu Bakar, Bu. Sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Tapi kita tahu, Bu, ada namanya Imam Maliki kalau pernah dengar. Jadi ada imam dalam fikih, kebetulan saya dulu jurusannya hukum Islam, Bu, di Al-Azhar Kairo. Itu ada imam 4 mazhab dalam Islam. Itu mazhab dalam fikih ataupun hukum Islam. Yang pertama ada namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu di Baghdad. Baghdad itu di Irak, Bu, zaman itu. Habis Imam Hanafi ada namanya Imam Maliki. Yang nomor 3 ada nama Imam Nah, itu mazhab yang dipakai di Indonesia biasanya. Yang terakhir ada namanya Imam Hambali. Ini adalah kisah dari Imam Maliki, Bu. Bagaimana kisahnya, ibu-ibu semua? Jadi Imam Maliki ini hanya punya ibunya, Bu, dalam keluarga. Ketika Imam Maliki itu dikandung oleh ibunya, setiap hari udah didoain, Bu, sama ibu dan bapaknya. Mudah-mudahan anak saya ini ntar bisa jadi orang yang berilmu ataupun alim. Kita doain ya, Pak, ya. Tiap hari, Bu, Masya Allah diwiritin, dibacain sholawat, Masya Allah. Singkat cerita, meninggallah bapaknya, Bu, ataupun ayah dari Imam Malik bin Anas. Qadarullah, Imam Malik pun lahir, Bu. Dirawatlah oleh ibunya single parent, Masya Allah. Tapi tiap hari, Bu, apa amalan yang dilakukan oleh ibunya? Saya baca nih. Dalam buku Syiar A'lamin Nubala, karangan Imam Zahabi. Setiap pagi, ibunya itu memakaikan sorban di kepalanya Imam Malik. Sebelum dia berangkat sekolah ataupun berangkat ngaji. Terus beliau bilang apa, Bu, ke Imam Malik? Wahai anakku, ingat, yang kamu pelajari yang pertama adalah adabmu dulu, baru ilmu. Itu pesan ibunya, Bu. Sambil didoain, semoga menjadi anak yang alim dan sebagainya, Bu. Tapi yang saya ingin tekankan tadi, beliau berpesan kepada anaknya, ingatlah adabmu. Betapa banyak, kata guru kami, anak sekarang pinter-pinter, bahkan yang korupsi itu, Bu, mohon maaf, pinter juga itu, Bu. Kemarin berapa? 73 kilo, Bu, ya. Udah buat Monas, Bu, Masya Allah. Itu pintar juga, Bu, yang kirim 73 kilo kan. Udah emasnya dalam rumah setara Monas gitu kan. Tapi dia kepintarannya digunakan buat apa, Bu? Buat korupsi uang negara. Nauzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-soleha. Mudah-mudahan anak keturunan kita, cucu-cucu kita bermanfaat untuk umat. Membanggakan keluarga. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebuah kisah tentang Imam Malik. Ini juga ada kisah dari ibunda Imam Syafi'i, Masya Allah. Imam Syafi'i ini, Bu, wafatnya di Mesir. Kebetulan alhamdulillah kami waktu mahasiswa sering nemenin ibu-ibu yang ke Mesir tuh berziarah, Bu, ke makam Imam Syafi'i. Jadi kami bahasanya senang banget nih kalau membahas tentang Imam Syafi'i. Begitupun Imam Syafi'i, Bu.
kisahnya mirip seperti Imam Malik, cuma ada ibunya. Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya sendiri karena ayahnya meninggal juga. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga sendiri begitu. Imam Syafi'i ini nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad juga. Bahkan udah diramalkan oleh Rasulullah bisyarahnya, nanti ada orang keturunanku yang soleh, salah satunya beliau. Imam Syafi'i ini waktu kecil emang sudah didoakan dan lebih mantap lagi, bahkan dirumuskan nanti anakku ini kita kasih pendidikan paling bagus. Waktu kecil kita targetin sebelum umur 5 tahun, 6 tahun udah hafal Quran. Nanti udah hafal Quran kita bawa ke imam yang paling hebat. Siapa imamnya Namanya Imam Maliki. Ketemu tuh Imam Maliki tadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menghafal Quran pertama lahir di Palestina, Gaza. Ya Allah, jadi ingat Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita yang Palestina mudah-mudahan diberi bantuan oleh Allah. Amin. Sedih kalau ingat Palestina. Saya di Mesir tuh suka lewat pesawat pesawat bom Israel. Ada teman saya orang Palestina kuliah di Al-Azhar, tiap hari nangis ingat keluarganya Kita langsung kembali laptop, mohon maaf melenceng, ingat Palestina. Beliau lahir di Palestina di Palestina hafal Quran, Masya Allah, dididik oleh ibunya. Karena beliau udah hafal Quran, ibunya bilang ini anak harus belajar hadis. Beliau pergilah ke Madinah dari Palestina, di sini pojok, pergi ke Madinah, ke bawah dikit. Ketemulah di situ namanya Imam Maliki. Beliau berguru dengan Imam Maliki Bahkan Imam Syafi'i kisahnya gimana? Saking orang tuanya ini mendoakan, dikasih makanan yang halal. Imam Syafi'i itu hafalannya mudah Dalam buku Manaqib Imam Syafi'i, sejarah Imam Syafi'i, kalau beliau lagi jalan nih, beliau tutup kupingnya Kenapa Imam Syafi'i engkau tutup kupingmu? Takut hafal Masya Allah, takut hafal. Kita hafal belum tentu kan. Beliau Imam Syafi'i tutup kuping berangkat ke masjid, takut hafal yang diomongin. Kalau beliau baca buku, sebelah ditutup Kenapa? Takut hafal yang kiri, yang kanan. Pengen lihat yang kanan dulu aja. Saking diberikan kemudahan karena didikan ibu dan bapaknya. Apa yang ingin saya sampaikan dari kisah Imam Syafi'i dan Imam Maliki? Keduanya sama, ada seorang ibu yang mendidik. Yang Imam Maliki tiap hari anaknya dielus kepalanya, disorbanin. Anaknya itu berasa disayang sama ibunya, semangat belajarnya, diwiridin. Yang nomor 2 Imam Syafi'i, anaknya emang udah dikasih bahasa orang sekarang, dikasih rencana, roadmap. Ntar kamu begini anak, tapi dengan cara yang baik. Makanya anaknya juga mau dikasih makanan halal, didoain. Terkadang nauzubillah banyak yang lupa mendoakan. Padahal doa yang paling kuat itu doa siapa Doa ibunya. Walidun li waladihi, kata Rasulullah SAW. Doa yang paling kuat adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka ada kisah nyata Imam Masjidil Haram. Siapa ada yang tahu? Sudah saya yang mendoakan anaknya, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Padahal lagi agak nakal tuh ibunya lagi masak dilemparin pasir. Ya Allah, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Beliau jadi imam Masjidil Haram sekarang, Masya Allah. Kisah yang saya alami sendiri saya punya teman di Mesir. Sahabat saya berangkat ngaji tiap hari. Kita ngaji fikih bareng, ngaji hadis bareng ke Masjid Al-Azhar. Beliau ini orang Aceh Tamyang Saya tanya, kamu kok pinter banget ya? Saya kalau bahasanya nilai saya cuma jayid. Jayid itu good, nilainya 7. Beliau mumtaz 10 nilainya, semua pelajaran. Terus ketika hafalan kok lancar banget. Ketika malam-malam saya pulang, habis majelis, habis isya, jam 9 saya pulang. Namanya Abdurrahman Al-Azizi Beliau masih di Aceh Tamyang. Kita doakan mudah-mudahan jadi pulih kampungnya lagi, amin. Kemarin kena musibah yang
banjir yang bawa pohon itu, Bu. Ya Allah. Beliau bilang, nggak tahu ya Ro, ana alhamdulillah mudah banget ngapalinnya. Kok bisa sih? Jujur ana nggak tahu sih. Tapi ana inget waktu ana masih kecil, bapak beliau ustadz juga tokoh di Tamiang Aceh, Bu. Pulang beliau ngajar, masuk kamar aneh lagi tidur, selalu dielus kepala saya, didoain. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh. Terus kata dia didoain lagi, hafalannya mudah. Dielus-elus, Bu. Di situ saya terenyuh, Masya Allah. Itu kali ya mungkin, Ji. Mungkin itu, Roh. Ana waktu itu masih kecil ngerasain. Maka Bu, Masya Allah, mungkin bisa dicontoh amalan-amalan tadi ya, dielus-elus kepala anak kita, didoain. Buktinya apa, Bu? Jadi anaknya sekarang hafalannya mudah. Gak ada kesulitan tuh kita ngapalin lama, misalnya saham maleman, dia udah hafal duluan, Bu. Ampun dah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Bu, kita doakan di majelis yang dipenuhi malaikat ini, mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan hafalannya. Yang masih sekolah dilancarkan sekolahnya, mendapatkan nilai sempurna. Yang sudah bekerja bisa membantu keluarganya bermanfaat. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang di rumah selalu istiqomah dalam agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ini kisah Imam Bukhari. Mungkin saya tidak bisa terlalu panjang di kisah ini. Saya berikan intinya. Kisah Imam Bukhari ini yang membukukan hadis, Bu. Makanya kan ada hadis namanya riwayat Bukhari Muslim. Nah, Imam Bukhari ini awalnya tidak bisa melihat ataupun buta, Bu. Tapi ibunya tiap malam berdoa. Kisah ini masyhur, sangat terkenal. Akhirnya ibunya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan akhirnya singkat cerita, saya tidak bisa cerita terlalu detail, bisa melihat kembali. Bahkan Imam Bukhari menggunakan kecerdasannya itu untuk mengarang ataupun menuliskan buku hadis Bukhari, kira-kira begitu. Masya Allah, itulah wanita-wanita ataupun ibu-ibu yang mendidik anaknya. Ini juga ada salah satu wanita namanya Fatimah Al-Fihriyah, Bu. Beliau pendiri universitas tertua di dunia. Jadi universitas tertua di dunia itu bukan Al-Azhar Kairo, Bu. Al-Azhar Kairo itu nomor 3. Nomor 1 ini namanya Universitas Az-Zaitunah di Maroko, Fes. Nomor 2 saya lupa. Nomor 3 baru Al-Azhar Kairo, Mesir. Bismillah, kita baru masuk materi inti sekarang, Bu. Mohon maaf tadi masih muqaddimahnya, Masya Allah. Muqaddimahnya panjang, Bu ya. Pokoknya tadi muqaddimahnya tentang wanita di zaman dahulu dan di zaman Islam mengangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min nisa'il alamin Maryam wa Asiyah wa Khadijah wa Fatimah. Rawahu Tirmizi, nomor hadis 3878. Apa kata Nabi Muhammad SAW, Bu? Ini hadis yang akan kita bahas materi kita ini. Cukuplah 4 wanita bagi kalian, sabda Nabi, Bu, untuk kita. Siapa itu? Pertama adalah Maryam. Maryam siapa? Maryam bintu Imran. Maryam ibunya Nabi Isa. Nomor 2 siapa, Bu, kata Rasulullah? Asiyah. Asiyah ini siapa? Asiyah binti Huzaim, imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun di Mesir. Ini seru, Bu, kalau bahas Asiyah. Bahkan tuh saking cintanya Fir'aun sama istrinya ini, dibuatin itu apa namanya? Candi, temple. Kalau di Indonesia apa, Bu? Borobudur ya? Ini dibuatin 1 malam tuh ya. Kalau Firaun nggak sampai 1 malam, lama, Bu, agak lama. Dia buat candi, Bu, di Aswan, di pojok Mesir itu. Saya udah kesana, alhamdulillah. Nomor 3 ada namanya Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir adalah Fatimah Zahra. Siapa beliau, ibu-ibu?
anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ini materi inti kita. Fatimah Zahra merupakan anak Nabi, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillah. Apa yang akan kita ambil, Bu? Sayyidah Maryam, kita akan mengambil apa di sini? Iman dan kesuciannya. Nomor 2, sebelahnya Asiyah, istri Fir'aun, kita akan mengambil keberaniannya ataupun melawan tekanan Fir'aun. Suaminya, Bu, nauzubillah, bukan hanya gak mau kerja, bukan hanya lantarin keluarga, dia lebih serem lagi, Bu. Suaminya tuh ngaku Tuhan. Nauzubillah itu. Ngaku Tuhan. Gimana beliau menghadapi suami yang seperti itu? Nomor 3 ada Ibunda Khadijah, Ummul Mukminin. Beliaulah saudagar paling kaya. Kita akan mengambil loyalitasnya, Bu. Beliau mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi, bayangin. Rasulullah waktu seumur saya, Bu, sallallahu alaihi wasallam, di umur saya yang 25 ini, beliau menjadi pedagang, Bu, ngikut sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah waktu itu umur 40, beda 15 tahun. Ngikut, itu waktu itu Sayyidah Khadijah menjadi orang paling kaya se-Mekah. Masya Allah. Tapi ketika Rasulullah menikah nanti di umur 40 dengan Sayyidah Khadijah rela untuk melepaskan semua kekayaannya untuk membantu Rasulullah. Nomor terakhir adalah Fatimah Zahra. Beliaulah perempuan yang Masya Allah yang dididik langsung oleh ayahnya Rasulullah. Dididik langsung oleh Ibunda Khadijah. Kita akan mengambil akhlak lembut dan kesabarannya. Tapi nanti kita akan belajar, beliau ini ada ujiannya juga, Bu, Sayyidah Fatimah. Rumahnya itu tidak termaksud orang yang kaya, kira-kira seperti itu. Kita insya Allah bisa memetik istifadah. Amin. Bismillah, yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha istofaki wa tahharaki wastofaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, dalam Al-Imran ayat 42, Bu. Saking Masya Allahnya keluarga Imran nih dijadikan surat. Ditegaskan pula dalam Al-Anbiya dan At-Tahrim, Bu, ayat-ayat ini. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu ataupun suci dan mengutamakanmu di atas wanita di seluruh dunia ini. Kok bisa ya Sayyidah Maryam ini dipilih oleh Allah dan disucikan? Nah, kita akan lihat, Bu. Nah, ini dia. Inilah kesuciannya, Bu. Kesucian yang diuji dan juga dibela oleh Allah. Jadi, Bu, makin soleh kita makin beda ujiannya. Mungkin, Bu, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan ilmunya. Beliau diuji dengan apa, Bu? Dengan kesuciannya. Ah, ini perjalanan hidupnya, Bu. Sayyidah Maryam bintu Imran adalah lahir di keluarga yang sangat mulia, Bu. Nama keluarganya apa? Ali Imran, keluarga Imran. Beliau memiliki ayah yang namanya Imran. Ibundanya namanya Hannah. Mereka berdua ini orang yang sangat terkenal pada zamannya. Beliau tapi diasuh oleh namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Dan ibunya nih, Bu, udah nazar dalam kandungan. Ini anak mudah-mudahan laki-laki. Saya pengen anak ini nanti bisa mengabdi di masjid. Kalau zaman sekarang, waktu itu namanya saya lupa, Bu. Maaf. Namanya tempat ibadah di sana. Tapi qadarullah yang lahir siapa, Bu? Perempuan. Tapi itulah dari zaman itu sebenarnya agak kurang ini ya, Bu, diskriminatif. Karena zaman itu perempuan nggak boleh ngelakuin itu, bahasanya begitu. Kan Islam belum datang. Normanya
dalam keadaan sehari-hari perempuan tuh nggak boleh menjadi pengabdi masjid ataupun menjaga masjid. Tapi orang tuanya pun emang udah bernazar dari dulu. Dan namanya juga keluarga yang soleh, Bu. Kalau dalam Islam itu kan Nabi dan Rasul memiliki mukjizat. Orang-orang soleh memiliki karomah. Memang udah ada petunjuk, nggak apa-apa. Anakmu yang ini ditaruh aja di tempat ibadah untuk mengabdi. Beliau hidup sehari-hari menjadi orang yang ahli puasa, Bu. Saya sudah tuliskan. Juga beliau suka qiyamul lail, sholat malam, Masya Allah. Berdoa, dan emang menyucikan diri, Bu. Kalau bertemu laki-laki menunduk. Ajaran-ajarannya samalah, syariat-syariatnya seperti syariat Islam. Akan tetapi, Bu, beliau mendapatkan ujian yang sangat besar, yaitu tiba-tiba hamil. Disitulah ujian yang sangat datang. Maka kita mungkin bisa memetik dari beberapa kitab. Setiap hari kita mungkin terlihat baik, tiba-tiba ada ujian datang. Orang-orang ngomong fitnah begini, orang itu ngomong fitnah begitu. Apa yang beliau bilang? Ini, Bu, perkataannya sedih banget. Dalam Quran surat Maryam ayat 28. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Ayahmu ini bukan lelaki yang buruk. Maka na abuka imro'asu. Ibumu bukan pezina. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya, ayahmu ini bukan orang yang buruk loh. Ibu kamu bukan bagian, bukan pezina. Tapi kok bisa kamu tiba-tiba hamil seperti ini? Masya Allah, begitu berat, Bu, ujiannya di zaman itu. Sayyidah Maryam hamil dan tidak ada suaminya di zaman itu. Orang-orang sudah memiliki tuduhan-tuduhan yang sangat banyak. Akan tetapi, Bu, Sayyidah Maryam ini dalam beberapa riwayat kabur dari daerah situ. Kan kalau dalam ajaran Kristiani, mereka itu percaya Sayyidah Maryam itu akhirnya melahirkan di bawah sebuah pohon. Dalam riwayat mereka, riwayat Nasrani. Intinya, ketika Nabi Isa lahir, dibawalah balik ke kampungnya. Masih, Bu, dikata-katain, kamu nih kok bisa seperti ini? Kamu hidup sehari-hari bagus, keluarga kamu bagus, kamu ngelakuin seperti ini. Yang Sayyidah Maryam lakukan apa, Bu? Beliau sudah coba menjelaskan, tapi nggak bisa. Beliau hanya diam, Bu. Itulah senjatanya, diam adalah kunci. Tapi dalam Al-Quran ayat 30 surat Maryam, beliau hanya menunjuk bayinya. Lalu bayinya yang berbicara, itulah mukjizat Nabi Isa. Inni Abdullah. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku adalah hamba Allah. Dan aku telah diberikan kitab untuk berdakwah. Itulah kisah dari Sayyidah Maryam. Lalu apa, Bu, di sini yang bisa kita ambil hikmahnya? Ini mungkin yang penting. Fitnah itu tidak mengurangi kemuliaan di sisi Allah. Akan tetapi fitnah, hati-hati. Makanya omongan kita adalah seperti pedang. Bisa jadi kita yang melakukan itu, nauzubillah. Maka kita harus menahan semua perkataan kita. Ya, kalau dalam hati wajar kita ada prasangka, tapi kita ngomong bisa jadi fitnah. Akan tapi penilaian Allah lah yang lebih penting. Perlunya tabayun di situ. Kemudian kita bisa mengambil hikmah juga, Bu. Sayyidah Maryam ini tiap hari perlakuannya baik, tapi masih dituduh seperti itu. Reputasi penting. Kita menjaga penampilan kita sehari-hari. Kalau mungkin mohon izin ibu-ibu beli sayur, keluar pakai bajunya tertutup, walaupun cuma beli sayur. Terus kita juga omongannya dijaga. Jangan kita menyakiti orang lain. Pentingnya kita menjaga reputasi sehari-hari. Nomor 3, ibu yang menjaga hubungan dengan Allah. Jadi, Bu,
Sayyidah Hannah ini memang bacain terus dalam kelahirannya waktu mau lahir. Diwiridin Bu kalau zaman sekarang. Beliau selalu berdoa, jagalah anakku nanti menjadi anak yang soleha. Tapi Sayyidah Maryam bayangin Bu, waktu itu jalan di padang pasir dan melahirkan sendiri. Sebaik-baiknya penjaga hanyalah Allah. Ibunya yang udah nggak ada hanya bisa menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun nasirin. Allah itu sebaik-baiknya penolong. Yang terakhir Bu, kekuatan spiritual ataupun kita ya kalau dalam sehari-hari Bu, kita ini sering zikir, sering tahajud, itu tuh bisa mengalahkan sosial. Bahkan Bu, saya pernah baca dalam buku, mungkin kalau salah mohon maaf, Sayyidah Maryam tuh pernah kepikiran, ya Allah, andaikan aku tuh tidak mengalami musibah kayak gini, andaikan aku udah wafat sebelum ada peristiwa kayak gini ya Allah. Sebenarnya beliau tahu Bu, nggak boleh kayak gitu. Ya laitani ya Allah, seandainya aku nggak kayak gini. Tapi yang namanya orang ini ya Bu ya, musibahnya besar gitu ya. Kalau orang musibahnya udah besar tuh kadang lupa Bu yang kita pelajarin. Bahkan mohon maaf, nauzubillah, ada juga yang sampai bunuh diri begitu. Tapi kalau beliau nggak sampai kepikiran bunuh diri. Itu namanya fitrah manusia, adanya ujian yang berat. Tapi ketika beliau sudah memiliki yang namanya amalan-amalan, beliau udah biasa tahajud, biasa bercurhat kepada Allah di atas sejadah, Allah lah yang akan menguatkan dirinya. Masya Allah. Itulah ujian yang besar Bu. Pasti ibu-ibu semua pernah ngalamin, ataupun teman ibu ada yang pernah ngalamin dalam situasi yang sulit. Dan gak ada lagi kira-kira siapa nih yang bisa bantu saya. Itu yang dirasain oleh Sayyidah Maryam. Jadi hikmahnya seperti tadi Bu, begitu banyak orang yang hebat sekalipun, orang yang soleh sekalipun, orang yang soleha sekalipun memiliki ujiannya masing-masing. Kita berdoa ibu-ibu semua, mudah-mudahan kita yang punya urusan diselesaikan oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, dibantu. Dan mudah-mudahan Bu, yang dalam kesulitan Allah segera berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, bismillah, Nabi Isa pun lahir dan itu menjadi orang yang soleh. Dan itu hasil dari wiritan seorang perempuan yang tiap hari diuji oleh Allah. Anak yang soleh lahir dari ibunda yang soleha, Masya Allah. Akhirnya Bu, Nabi Isa alaihissalatu wassalam begitu cintanya orang-orang zaman itu. Kalau ajaran Nasrani yang terkenal sampai sekarang Bu ya, lihat tuh, saya pernah ngobrol sama teman saya orang Mesir. Orang Mesir ini Kristennya ada juga Bu, namanya Kristen Koptik. Jadi ada istri Nabi namanya Maria Al-Kiptiyah. Kipti itu Koptik, nah kira-kira gitu. Mereka agak beda ininya. Intinya beliau ngomong gini Bu, pakai bahasa Arab. Faro, coba kamu lihat itu ada tikus. Apa yang kamu lihat dari tikus? Saya bengong Bu. Udah mati tikusnya, kelindes kali atau sekarang bau, saya bilang gitu kan. Mohon maaf. Apa yang dia bilang Bu? Ini ajaran dari leluhur saya, dari agama saya. Coba kamu lihat gigi tikus itu, putih kan? Itu yang diajarin Nabi Isa, melihat semua kebaikan. Masya Allah Bu. Masya Allah, saya terenyuh di situ. Dari zaman itu Nabi Isa memang mengajarkan cinta kasih. Ya. Memang agama kan yang beda hanya syariatnya Bu. Ajarannya tetap menyembah kepada Allah. Tapi memang ada beberapa yang sudah berubah begitu ya. Ajarannya tidak murni. Karena kan ada 4 kitab kan. Salah satunya itu Kristen Koptik tidak percaya dengan Kristen yang di Vatikan, karena dia menganggap itu udah diganti-ganti kata mereka. Dan agama di Mesir itu 70% Muslim, 30% Kristen. Lebih banyak Indonesia Bu, penduduknya Muslimnya. Dia kaget waktu dengar kita. Masya Allah. Ibu-ibu majelis taklim
Khairun nisa yang dirahmati oleh Allah. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Sayyidah Maryam, ibu-ibu. Kita bisa mengambil petik kelelahan beliau, emosi beliau di zaman itu, tekanan sosial, fitnah, bahkan kecemasan di masa depan. Gimana antar anakku? Tapi Sayyidah Maryam ada yang membisikkan, ada yang membantu. Ketika beliau sulit, kembalilah engkau ke negerimu. Biarkan Allah yang memberikan mukjizat kepada anakmu. Sebenarnya Sayyidah Maryam gak tahu anaknya bakal ngomong. Ngomong seperti itu dalam Al-Quran. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani Allahul kitab, Allah memberikan kepadaku kitab. Tapi memang ada arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Maka Bu, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu Asiyah binti Muzahim. Nah, berarti tadi saya salah, Bu, mohon maaf. Asiyah binti Muzahim, itu nama bapak beliau. Sebelum kita lanjut ke sini, ibu-ibu semua, kalau mau ada pertanyaan tentang Sayyidah Maryam, boleh nih, Bu. Atau mau diakhirkan pertanyaannya? Silakan. Enggak, belum ada, Bu, ya. Oke, kita akan lanjut ke kisah dari Asiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Cek. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, istri Fir'aun. Al-Quran At-Tahrim ayat 11. Cek. Nomor surat, Bu, ya? Saya belum hafal, Bu, maaf. At-Tahrim ayat 11, ya, Bu. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman adalah istri Fir'aun. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Apa doanya, Bu Asiyah binti Muzahim? Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah rumah di surga nanti. Di rumah di sisimu di surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Itu adalah doa dari Asiyah binti Muzahim. Aisyah, Asiyah. Ada yang bilang, Bu, cocok loginya, orang Mesir bilang itu Nefertiti, ada yang bilang. Tapi memang sengaja dalam Al-Quran tuh tidak disebut orangnya yang mana, karena memang kerahasiaan Allah ya. Allah suruh ambil hikmah dari kisah itu. Bahkan ada candi itu, diperkirakan Fir'aun yang dicerita di Al-Quran itu Ramses namanya, Ramses II. Jadi, Bu, Fir'aun sebenarnya bukan cuma satu. Fir'aun tuh gelar, Ibu. Udah ke Mesir, Bu, ya? Masya Allah. Ibu-ibu mudah-mudahan yang belum ke Mesir bisa ke Mesir. Amin. Nanti bisa tadabur, insya Allah. Amin. Nah, di Mesir tuh Fir'aun ada banyak, Bu. Fir'aun tuh adalah gelar, artinya raja. Nah, orang Mesir percaya Fir'aun yang di Quran katanya Ramses II. Karena kenapa? Candinya banyak banget, Bu. Candi semua tuh punya dia, punya Ramses II. Tapi dalam Islam kita nggak bisa percaya benar-benar karena Allah tidak menyebutkan spesifik Fir'aun yang mana. Kalau dia dilihat-lihat itu, yang itu nggak tahu. Ada kan satu di Ke museum, Bu, ya, ke museum. Itu ada Ramses II, Bu, yang di museum itu. Kan ada Ramses, ada itu dari New Kingdom kira-kira. Panjang, Bu, nanti kita ngobrol. Jadi ada museum Firaun, Bu, saking bangganya tuh orang Mesir dengan sejarahnya. Tapi sesungguhnya kalau kata Ustaz Hidayat itu kan ahli bahasa, Bu. Jurusannya S3-nya bahasa Arab. Kalau gak disebut Al-Quran namanya, Firaun cuma gelarnya,
berarti ada nih Firaun di masa depan. Nah, kira-kira gitu Bu. Mungkin Firaun yang zolim Bu kepada rakyatnya, ataupun yang 73 kilogram tadi Bu ya. Bisa jadi itu. Oh 74, mohon maaf Bu. Sekilonya mudah-mudahan gitu di mana kali dibagi-bagilah Bu dan majelis talim insyaallah. Ada 1 kilo emas lumayan Bu ya. Nanti bisa ke Mesir bareng-bareng kita. Amin. Aduh. Ampun. Astagfirullah, astagfirullah. 74 kilo Bu. Ya, inilah kisahnya Bu dari Asiyah. Asiyah ini adalah istri Firaun, manusia paling zolim. Kisahnya Bu, Asiyah ini dipaksa nikah dengan Firaun. Jadi itu Asiyah adalah kalau zaman sekarang kembang desa. Nikah kamu sama saya, kalau enggak awas. Enggak mau dia Bu. Udah, saya siksa orang tua kamu. Wah, karena itu Bu, karena orang tuanya mau disiksa Firaun, akhirnya Asiyah terpaksa menikah dengan Firaun. Itu kira-kira yang paling terkenal. Ada riwayat lainnya bahkan Asiyah itu tidak mau disentuh oleh Firaun sampai beliau nggak punya bayi ataupun anak. Waktu beliau lagi main-main kaki di kolam. Jadi kalau Mesir itu ya, Mesir ini luas. Tengah itu Sungai Nil gini. Jadi orang Mesir itu tinggal di Sungai Nil dari ujung ke ujung. Itu mereka hidup di Sungai Nil. Kan nggak ada hujan Bu. Hujan di Mesir cuma setahun 4 kali. Jadi kalau orang Mesir hujan tuh, oh alhamdulillah, alhamdulillah, teriak-teriak Bu. Besoknya libur, banjir. Beneran. Terus macet, mogok semua mobil Bu, karena nggak bisa kena hujan. Kisahnya Sayyidah Asiyah itu main lagi berendam kaki. Adalah sebayi yang lewat. Disitulah dia ambil. Waktu itu Firaun lagi mimpi. Pokoknya kalau ada anak laki-laki dibunuh. Setiap setahun sekali. Ternyata Nabi Musa alaihissalam lahir di hari yang pas. Kenapa bisa dihanyutkan oleh ibunya? Karena konon dalam beberapa riwayat bapaknya Nabi Musa ini memang orang istana, jadi tahulah informasinya. Kebetulan dalam tahun itu Nabi Musa harus dibunuh. Lalu diberikanlah wahyu buat Nabi ya. Diberikanlah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruh aja di Sungai Nil. Qadarullah muncul di mana? Di istana Firaun. Karena istana Firaun tuh ngelewatin sungai Bu. Jadi emang keren banget dah. Udah kayak surga dunia kata mereka. Akhirnya Bu dalam Al-Quran surat 28 ayat 9 diselamatkanlah bayi itu. Jadi bunyinya gimana Bu? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 9. Bayi ini penyejuk mata bagiku dan bagimu, kata Asiyah. Waqalati imra'atu fir'auna Qurratu anni li walaka. Sesungguhnya bayi ini adalah qurrah, adalah penyejuk mata. Qurratu ain kan penyejuk mata. Penyejuk mata untuk aku dan kamu, kan kita nggak punya anak. Akhirnya dididiklah, saya tidak bisa ceritakan terlalu detail karena waktunya. Sebenarnya detail Bu ceritanya. Dididiklah Nabi Musa di istana Fir'aun. Akan tetapi dalam ceritanya Bu, Nabi Musa alaihissalam menonjok seorang suku Firaun asli Mesir. Jadi waktu itu kan ada namanya Bani Israel Bu. Bani Israel ini terusir dari Mesir. Firaun emang ngincar, dizolimin Rasulullah. Nabi Musa membela. Nabi Musa nggak sengaja nonjok orang istana. Dari situ Nabi Musa yang masih muda, yang belum jadi nabi, pergi dari Mesir ke kampungnya Nabi Syuaib bertahun-tahun. Baru turunlah wahyu. Wahai Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa, sekarang kamu balik sana ke Mesir, dakwahin Fir'aun. Wa qul lahu qaulan layyinan. Nah, ini jadi kunci Bu. Kamu dakwahin Fir'aun,
dengan kata-kata yang lembut. Nah itu. Jadi walaupun nauzubillah Bu, mungkin ada laki-laki yang ibu tahu sifatnya ada sifat seperti Firaun, tetap kalau bisa ngomong yang baik dulu Bu. Karena Firaun mainnya ego Bu dia. Kalau diomongin kasar mungkin seperti itu kira-kira. Akhirnya Bu, bagaimana kisah dari Asia ini Bu? Kisah Asia ini beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya beliau banyak yang belum diceritakan beriman secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya ketahuan oleh Firaun dan disiksa. Disiksa, dipukul, dijemur. Dalam beberapa riwayat dijemur juga Bu, ditimpah batu seperti kisah dalam Islam dulu. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan syahid. Itulah kisah dari Sayyidah Asia. Tapi Asia ceritanya seperti kisah-kisah Islam lainnya Bu. Ketika beliau wafat, beliau tidak merasakan sakit. Dalam beberapa riwayat beliau tersenyum karena siksaan itu mengalahkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Bu hikmahnya yang bisa petik dari Sayyidah Asia ini? Hikmah pertama, paling atas Bu, lingkungannya Sayyidah Asia memang Firaun. Tapi lingkungan buruk itu tidak menentukan iman seseorang. Mungkin Bu, nauzubillah, ada yang ibu kenal, mungkin teman ibu-ibu semua susah lingkungannya untuk beriman, untuk sholat dan lain-lain. Ataupun saya punya teman yang di negara-negara yang susah sholat, tapi tetap orang itu bisa beriman kepada Allah. Tetap, bahkan Bu ya, kalau ada fatwa, ada seorang TKW itu nanya ke Ustadz, saya gimana Ustadz ya, saya nggak boleh sholat di tempat kerjaan. Sampai dia sholat cuma bisa di kamar mandi Bu, nauzubillah. Saking susahnya itu. Saya dengar cerita ini langsung. Ya, dia cuma bisa ngelakuin itu. Akhirnya dia cuma bisa sholat di kamar mandi. Untung kamar mandinya bersih, kira-kira begitu. Dia tetap mempertahankan imannya. Ingatlah pesannya dari guru saya. Dia bilang, sesusah apapun keadaanmu, tetap berimanlah kepada Allah. Islam itu mudah, agama yang mudah. Dengan kita beriman kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, pasti ada jalan. Bahkan seorang yang tadi Bu, sampai di sholat di kamar mandi, dia tetap sholat. Dengan fatwa ustadznya, khusus kamu gak apa-apa Kak, daripada kamu gak sholat lagi. Kira-kira begitu Bu. Nomor 2, suami belum tentu menjadi penentu surganya wanita. Nah ini kalau bahasa orang kampungnya ini Bu, unpopular opinion, asik. Apa ya, pendapat yang gak terlalu terkenal. Bisa jadi Sayyidah Asia tuh istrinya zolim, suaminya zolim Bu. Suaminya ngaku Tuhan, suka nyiksa orang. Bahkan nauzubillah Bu, saya Tuhan. Loh, kamu Tuhan dari mana? Kata rakyatnya. Saya bisa menentukan hidup dan mati orang. Mati dia, bunuh. Nauzubillah Bu. Saking jahatnya tuh Firaun, orang disuruh mati nama dia. Tinggal tunjuk, dibunuh, nggak punya kesalahan. Nauzubillah. Bahkan Bu, dalam tafsir saya selalu baca ini. Tafsir Jalalain itu menjelaskan Firaun tuh naik ke piramid Bu, ke atas. Diambil pedang, dibohongin orang-orang. Jadi pedangnya itu dikasih lumuran darah kambing. Saya sudah bunuh itu Tuhan Nabi Musa, sekarang saya Tuhannya, kata dia. Nauzubillah Bu. Dia udah gila dengan kekuasaannya, kira-kira seperti itu. Tapi apa Bu hikmahnya? Seorang perempuan walaupun suaminya pun belum zalim sekalipun, terpaksa dia nikah dengannya, dia masih bisa mengambil jalan surga. Bahkan dipuji oleh Allah dengan Rasulullah dalam hadisnya, hasbuka, cukuplah bagi kalian 4 perempuan ini. Salah satunya siapa Bu? Sayyidah Asia binti Muzahib. Nomor 3 Bu, doanya seorang wanita yang terzolimi mustajab. Karena ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya orang yang terzolimi. Sesungguhnya wanita kuat adalah wanita yang teguh hatinya. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu jamaah majelis taklim
khairun nisa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua berdoa, Bu. Kita berdoa mudah-mudahan yang ada ujiannya dalam segala sehari-hari ini dilepaskan dari ujian tersebut. Kalau ada nauzubillah keluarga kita yang di rumah ataupun yang kita kenal saudara yang masih belum beriman, belum diberikan hidayah, mudah-mudahan kita bisa semua mendoakan dia bisa mendapatkan hidayah. Kalau memang bisa melalui mulut kita, mudah-mudahan bisa dari mulut kita. Kalau belum bisa dari mulut kita, mudah-mudahan kita berdoa, Bu, segera diberikan hidayah oleh Allah dari jalur mana saja. Dan mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, Bu, nomor 3 adalah Khadijah. Waktunya mungkin harus sedikit cepat. Azannya jam 3.15, Bu ya. Tiga. Terima kasih, Bu. Nomor 3, Khadijah bintu Khuwailid. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nisaiha Maryam bintu Imran wa khairun nisaiha Khadijatu bintu Khuwailid. Wanita terbaik pada zamannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3432, sebaik-baik manusia pada zamannya adalah Maryam bintu Imran. Pada zamannya juga, di zaman itu adalah Khadijah bintu Khuwailid. Aduh, stop. Nempel, Bu, maaf. Alhamdulillah. Kok bisa ya Sayyidah Khadijah ini disebut Rasulullah terus, Bu? Bahkan Sayyidah Khadijah, Bu, ketika beliau udah meninggal, Rasulullah selalu sebut kebaikannya. Dalam beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda, cemburu dengan Sayyidah Khadijah. Karena memang waktu tidak ada penolong pada zamannya, Bu. Hanya beliau yang bisa menolong. Waktu itu diboikot, Bu. Jadi namanya Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim itu diboikot karena Nabi. Pokoknya keluarganya Bani Hashim nggak boleh dapat beli-beli apa-apaan di warung ono. Kira-kira gitu, Bu. Bayangin nggak bisa beli apa-apa, Bu. Warung ono. Orang Bekasi kira-kira, Bu. Ini kita terjemahin aja, Bu. Ditulis tuh, Bu, di depan Ka'bah, boikot Bani Hashim. Diboikot, nggak boleh. Semua orang sepakat berkumpul. Akhirnya, Bu, disitulah Sayyidah Khadijah yang bisa menolong. Ini beberapa poin, Bu. Pertama, Sayyidah Khadijah adalah pengusaha yang sukses, yang membantu. Nomor 2, beliau adalah penenang ketika wahyu pertama turun. Tadi udah ceritain ya, turun dari Gua Hiro. Zammiluni, kasih selimut. Rasulullah tuh setengah ketakutannya hilang ketika lihat senyuman Sayyidah Khadijah. Maka ibu-ibu mungkin ini bisa jadi tips. Kalau kata Ustadz Somad, kalau bapaknya pulang kerja, senyum, Bu. Nanti senang bapaknya insya Allah. Tapi jangan lupa dandan. Tapi bapak-bapak katanya juga kemarin senyum, ini senyuman minta duit, Ustaz. Waduh, kacau banget kalau itu, beliau jadi kurang tenang juga ya. Ada senyumannya masing-masing lah, Bu. Ibu-ibu lebih tahu ya. Harusnya saya nih, Bu, yang belajar dari ibu, saya kan belum berkeluarga. Kemudian, Ibu, bahkan malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah melalui Nabi. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wahai Muhammad, itu Khadijah, sampaikanlah salamku dari Robnya dan dariku. Jadi memang Sayyidah Khadijah ini dengan akhlaknya, Bu, Masya Allah. Di balik suami yang hebat ada perempuan yang hebat, Masya Allah. Saya juga ini, Bu, alhamdulillah kan saya sering nge-guide di Mesir. Saya tanya Pak Dubes kok bisa sukses?
Gak ngaku dia. Istri saya hebat gini. Tapi waktu saya tanya ibunya, Bu Dubesnya, iya Mas Faro, alhamdulillah. Ceritanya begitu Bu, saya nggak tahu juga. Dia bilang, pokoknya kalau pengen suaminya tuh sukses karirnya kayak suami saya udah jadi Dubes 3 kali, dia emang Kemlu. Dia balik ke rumah, jangan dikasih pikiran, pokoknya dikasih ketenangan, kata dia begitu Bu. Saya nggak tahu juga. Jadi suami itu balik ke rumah senang, ketika di luar kerja lagi. Jadi suaminya semangat, katanya gitu. Mungkin cocok kali ya, kalau cocok loginya gitu Bu. Jadi Bu, hikmahnya kita akan lanjut ya. Malaikat Jibril mengirim salam. Hikmahnya, istri adalah penyujuk rumah, bukan api di rumah. Hartanya Sayyidah Khadijah banyak mungkin Bu. Tapi harta itu kalau dipakai kebaikan, baru itu merupakan sumber kebahagiaan. Bahagia kalau hartanya banyak. Betapa banyak yang hartanya banyak, nggak bahagia Bu. Kemudian nomor 2 Bu, kata lembut dari istri bisa menenangkan badai terbesar untuk anaknya, untuk suaminya. Jadi semangat itu orang-orang di rumah. Rumah itu kuncinya ibu-ibu semua. Nomor 3, suami yang lemah membutuhkan kata lembut dari istrinya. Dan terakhir, cinta yang benar adalah cinta yang menopang cita-cita di akhirat. Cintanya tuh karena Allah Bu, Masya Allah. Maka kita, bismillah kita luruskan niat kita. Bismillah kita berkeluarga untuk akhirat nanti bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bu adalah Fatimatuz Zahra. Inilah wanita yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, dididik langsung oleh Khadijah, ibunda Khadijah. Fatimatun bid'atu minni. Ini hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari nomor 3714. Yurabbiyani ma rabbaha wa yurabbiyani man adaha. Fatimah adalah bagian dariku. Apa yang menyakitinya akan menyakitiku. Fatimah adalah pemimpin penghuni di surga nanti. Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Jadi ibu-ibu, barang siapa yang menyakiti Fatimah, dia telah menyakitiku. Tapi bahkan Rasulullah tidak pilih kasih dengan anaknya Bu. Kata dia waktu itu Bu, ada orang yang nyolong. Orang ini dekat sama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak angkat Rasulullah SAW. Jangan dipotong tangannya, dia cuma nyolong sedikit, katanya gitu. Beliau bilang apa Bu Rasulullah SAW? Walau kanat Fatimatun bintu Muhammad, kalau Fatimah anak saya Nabi Muhammad SAW itu nyolong, saya akan potong juga tangannya. Lakotok tuh ada, ya dah. Rasulullah ngomong gitu Bu, walaupun anaknya ini merupakan yang dia paling sayang, tapi beliau tidak pernah pilih kasih, kira-kira begitu. Akhirnya Bu, bagaimana kisah kehidupan Fatimatuz Zahra Bu? Beliau dididik oleh ayah dan ibunya. Ada kisah sedih Bu yang selalu saya ingat-ingat kalau saya lagi bawa jamaah umroh. Saya bilang, Rasulullah waktu itu dakwah susah Bu. Dakwah 3 tahun pertama sir, baru jahar. Beliau doa depan Ka'bah, maaf dilemparin barang-barang Bu, kotoran. Di situ ada Fatimah, orang-orang jarang disebutin kisah ini. Fatimah nangis Bu di situ, ngelihat ayahnya dilemparin loh depan Ka'bah lagi berdoa. Kisah Fatimah itu dari beliau melihat akhlak ayahnya, beliau melihat akhlak ibunya. Ketika beliau dewasa, betapa banyak Bu orang yang ngelamar Fatimah, nggak ada yang diterima. Beliau hanya diam. Rasulullah memberikan hak. Sebenarnya kalau Rasulullah mau pilihin suaminya, dipilih yang paling kaya, yang paling soleh, yang paling hebat. Tapi Rasulullah ngasih kebebasan Bu. Akhirnya Fatimah nikah dengan siapa Bu? Dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu awalnya juga gimana ya Bu ya? Saya minder mau ngelamar. Sayyidina Umar aja ditolak. Dilihat sahabat lain ditolak yang kaya-kaya. Tapi waktu Sayyidina Ali, kan Sayyidina Ali ini tiap hari main ke rumah Nabi Bu. Lalu lihat mukanya Sayyidina Ali gak berani ngomong. Namanya Rasulullah Bu, dekat sama Allah dengan malaikat. Ketahuilah wahai Sayyidina Ali,
Allah telah menjodohkanmu dengan Fatimah sebelum engkau dijodohkan di dunia. Engkau telah dijodohkan dulu oleh Allah. Emang Allah yang ngatur, Bu. Masya Allah. Akhirnya, Bu, bagaimana kisahnya? Ini, Bu. Akhirnya Sayyidina Ali cuma bisa memberikan mahar baju perangnya, karena cuma ada itu di rumahnya. Akhirnya Fatimah Zahra hidup di rumah yang kecil, tapi akhlaknya besar. Beliau nih saya tuliskan, Bu, hidup bersama Sayyidina Ali dalam kesederhanaan yang tinggi. Sederhana, Bu. Bahkan dalam beberapa riwayat dia tidur di atas kulit kambing, Bu. Tangannya terkadang terkikis waktu giling gandum, karena nggak ada pembantu waktu nikah sama Sayyidina Ali. Ibu dari Hasan dan Husain, padahal cucu kesayangan Nabi. Pada suatu hari dalam riwayatnya, Bu, Fatimah Zahra datang ke Nabi. Wahai Rasulullah, berikan aku penolong. Bahasa sekarang, berikan aku pembantu. Rasulullah bersabda apa, Bu? Wahai anakku, saya berikanlah kamu sebaik-baiknya penolong. Apa penolongnya, Bu? Habis zikir, habis sholat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Luar 33 kali. Masya Allah. Itu sebaik-baiknya penolong, kata Rasulullah ke anaknya. Tapi dengan hidup yang seperti itu, apa yang bisa kita petik, Bu? Ini adalah contoh. Mungkin Rasulullah bilang kan tadi, hasbuka, cukup bagi kalian 4 perempuan ini. Mungkin bisa diambil, dipetik, kita gali bersama. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip akhlaknya, tutur katanya, gerak-geriknya dengan Rasulullah selain Fatimah. Jadi Fatimah ini menggambarkan akhlaknya sehari-hari seperti ayahnya. Fatimah ini, kalau dalam beberapa ulama menuliskan, adalah gabungan dari kesucian Maryam bintu Imran, karena beliau dikasih pendidikan oleh ayahnya. Kesabaran Asiyah binti Muzahim. Di situ udah dapat tuh, Bu, sabarnya sehari-hari. Kalau Asiyah sabarnya lebih serem lagi, Bu, lawan Fir'aun ya. Habis itu kelembutan dari Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Nah ini, Bu, zikirnya yang kita baca habis sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ini lebih baik bagimu daripada pembantu. Dituliskan dalam buku Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Itu dicoret gede, Bu. Ini dia, Bu. Kalau tadi kekayaan ini, rumah walaupun kecil tapi ditambah iman sama dengan surganya dunia. Sebenarnya surga dunia bukan rumah yang seperti Firaun, Bu, ada sungai Nilnya. Sungai Nilnya lewat, bisa main-main kaki. Tapi rumah yang kecil dipenuhi dengan iman sekeluarga, itu Masya Allah. Dia punya anak siapa, Bu? Hasan dan Husain. Suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Orang yang paling berilmu waktu itu Sayyidina Ali. Tapi rumahnya gak besar. Menjadi surga dunia. Sebenarnya Allah gampang aja, Bu, kalau pengen kasih harta yang berlebih. Mungkin di sini kita bisa ambil hikmahnya. Makanya Rasulullah bilang tadi, cukuplah 4 perempuan ini untuk pelajaran untuk ibu-ibu semua. Ada 4 hikmah, Bu, ya, terakhir sebelum azan. Kebahagiaan bukan dari ukuran rumah, tapi dari keberkahan. Habis keberkahan apa, Bu? Ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah penghuni rumahnya. Jadi kebahagiaan itu bukan ukuran rumah, tapi tergantung yang menghuni rumah itu. Rumah itu gimana dibangun, Bu? Kan gak mungkin nih kita nih ngikutin langsung ujuk-ujuk, bahasa zaman sekarang ujuk-ujuk jadi kayak solehah begitu. Kata Allah dan Rasulnya, tadarruj, bertahap, Bu, pelan-pelan. Kita belajar nih dari majelis ilmu, cerita ke anak kita begini, sharing kalau ada waktu. Karena tidak bisa dipungkiri, kita nggak bisa langsung berubah. Dalam syariat hukum Islam, Bu, waktu itu turunlah ayat nggak boleh minum khamar,
Nggak langsung ujuk-ujuk besok nggak boleh minum khamr. Ada tahapannya, 4 tahapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabus sholata wa antum sukaro." Jangan kalian sholat kalau kalian lagi mabuk. Baru besoknya sebenarnya di khamr itu ada manafi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya kalau dingin segala macam, tapi manfaatnya itu kecil. Jadi lebih banyak mudorotnya. Akbar min naf'ihima bahasanya gitu. Kemudian Bu, zikir nomor 3 nih, kita masuk ke zikir. Pembantu sama zikir. Tapi kalau ada pembantu dan zikir lebih baik Bu ya. Ada pembantu juga, ada zikir juga gitu ya. Zikirnya lebih lama jadi subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya. Zikir lebih menguatkan mental kita daripada bantuan-bantuan materi sebenarnya. Ibu masa kini itu sebenarnya lebih butuh zikir daripada pembantu. Tapi kalau butuh dua-duanya lebih baik Bu ya. Sepakat apa sepakat Ibu? Terakhir, perempuan yang menjaga akhlak. Cek. Perempuan yang menjaga akhlak akan melahirkan siapa Bu? Generasi yang hebat. Siapa generasi yang hebat? Hasan Hussein, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita di penghujung kajian ibu-ibu semua. Inilah 4 wanita teladan dalam Islam, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan semua ilmunya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Maryam, kehormatan dan kesuciannya. Beliau menjaga muruah walaupun difitnah. Dan apa poinnya Bu? Allah lah sebaik-baik penolong walaupun banyak fitnah. Nomor 2, Sayyidah cek Asia bintu Muzahim, istri Firaun. Keteguhan iman Bu. Iman tidak tergoyahkan meski ada Firaun di situ ya. Tirani kalau orang ngomong. Saking jahatnya tuh Firaun. Nomor 3, Khadijatul Kubra, Ibunda Khadijah Ummul Mukminin. Loyalitas dan pengorbanan untuk suaminya Bu. Beliau rela seluruh hartanya diberikan kepada suaminya. Tapi ada satu kuncinya Bu, saya lupa ngomong. Sayyidah Khadijah emang tahu Rasulullah baik. Emang worth it kalau orang anak zaman sekarang ngomongnya worth it. Worth it. Apa ya worth it tuh? Pokoknya layak untuk diperjuangkan, kira-kira begitu. Beliau menjadi penyejuk rumah, penopang dakwah, ngasih hartanya, dan juga memberikan ketenangan hati di rumah. Rasulullah pulang dakwah Bu, abis dilemparin ketemu Sayyidah Khadijah, tenang hatinya. Dan terakhir adalah Fatimah Zahra, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dan kesederhanaannya cukup melahirkan generasi Hasan dan Hussein. Masya Allah. Ini bonus Bu, terakhir bonus untuk ibu-ibu semua. Ini adalah hadis riwayat Ahmad 1661. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, ngerjain yang wajib-wajib aja Bu, nggak perlu sunnah. Dalam hadis ini ya, melakukan puasa Ramadan wanita, menjaga kehormatannya, dan terakhir apa Bu? Menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Tapi Bu, hadis ini mungkin harus dijelasin ya Bu. Harus perintah taatan yang baik-baik, kira-kira gitu. Yang dilaknat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, suaminya ngajakin, sono berangkat majelis taklim, sono berangkat. Males itu agak dilaknat Bu sebenarnya. Ya kita berusaha tetap. Tapi kan kita bisa bertobat. Allah Maha Pemaaf. Cek. Udah azan ya.
Ya ini Bu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Statement terakhir dari kami Bu, perempuan adalah tiang peradaban. Ini bukan hadis Bu, saya hanya merangkum yang menurut saya ini penting. Perempuan adalah tiang peradaban. Jika baik perempuannya, maka baik pula umatnya pada zaman itu. Kenapa umat pada zaman itu nggak baik? Karena perempuannya tidak baik. Maka sejarah dunia membuktikan pada zaman itu dunia kacau, hancur lebur karena perempuannya tidak diberikan kebaikan, tidak melahirkan kebaikan. Maka ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu yang punya anak perempuan bisa dididik Bu ya. Yang 3 anak perempuan insya Allah tadi masuk surga Bu. 2 perempuan dalam hadis lain riwayatnya nggak masuk Sahih, Hasan Sahih. 2 perempuan mendapatkan pahala yang besar karena perempuan-perempuan tersebut akan mendidik anak-anak selanjutnya. Ya nggak buat anak perempuan, waduh. Cari ini Bu ya, mantu perempuan Bu. Mudah-mudahan ada cucu perempuan ya Bu ya. Insyaallah, amin. Itulah Bu, cukup dari kami. Mungkin majelis ini masih dipenuhi para malaikat. Kita berdoa Bu ya. Cek. Kita tutup dengan doa Bu. Kita angkat tangan kita karena majelis ilmu ini dipenuhi oleh para malaikat. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultani. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka yahudu salam. Fahayna Rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim takthira. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Kami hari ini belajar ya Allah, belajar tentang agama-Mu ya Rabb. Bantulah kami agar istiqomah beribadah kepada Engkau ya Rabb. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa diamalkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Kumpulkanlah keluarga kami di surga-Mu ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Saksikan ya Allah, semoga kami semua yang hadir dalam majelis ini bisa bertemu di surga-Mu ya Rabb. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajtah wala saqaman illa syafaitah. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila dari hadir dari kami pada hari ini ya Rabb punya hutang, lunaskanlah ya Allah. Apabila ada masalah dari kami, tuntaskanlah masalah kami ya Rabb. Apabila ada kesulitanlah, mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Cek. Terakhir ibu-ibu semuanya. Cek. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Cek. Salam kenal ibu-ibu, senang bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap.
Ada wudhu ibu-ibu semua? Saya ada wudhu, Bu. Kita sholat berjamaah. Kecepatan. Saya kira udah azan. Saya cek dulu. Belum, 2 menit lagi. Masih ada 2 menit, Bu. Boleh yang kamar mandi, belum azan. Gimana, Bu? Sama Deva, Bu. Iya, sama Deva. Angkatan 5 aku. Iya. Oh, angkatan 2, Bu. Angkatan 5.